Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kakak akan membahas materi matematika yang kiranya bakal muncul nih di ujian masuk Poltekkes. Dan ingat gitu, untuk ujian standar masuk PTN ini yaitu dengan menggunakan soal-soal yang hot atau bisa dikatakan ini udah level-levelnya mencapai harus berpikir analisis gitu buat kalian. Jadi kalian jangan mencari soal-soal yang tipenya gitu bukan host gitu, karena sekarang untuk standar masuk perguruan tinggi khususnya Poltekkes ya rata-rata soalnya itu harus hot dan menggunakan standar Kurtilas atau kurikulum 2013 guys. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru atau si Mama tahun 2022 yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout si Penmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys. Dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Nah, jadi untuk materi matematika nih yang biasanya muncul di ujian masuk Poltekkes, khususnya untuk masuk ke perguruan tinggi nih. Jadi kakak akan membahas dari hasil analisa kakak. Jadi yang pertama yang kalian harus pelajari yaitu materi matematikanya, yaitu mengenai suku banyak guys. Nah, materi suku banyak ini biasanya muncul 3-4 soal dalam satu kali ujian. Ini cukup lumayan untuk menambah nilai kalian kalau kalian berhasil mengerjakannya. Kemudian materi yang kedua nih. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai peluang nih adik-adik. Kenapa peluang? Karena peluang ini merupakan soal-soal yang biasanya berbentuk cerita atau berbentuk angka-angka yang ini lebih ke pemikiran kita, lebih ke analisa kita dan pengerjaan kita supaya kita itu lebih berpikirnya secara sistematis dan pokoknya berpikir analisis yang luar biasa gitu. Nah, biasanya soal peluang ini di SBMPTN, di Poltekkes itu ada karena ini tentunya mengukur kualitas dari kemampuan berpikir analisis kalian gitu. Jadi kalian harus pelajari materi peluang ini dan soal-soalnya yang khusus cerita dan yang angka-angkanya juga gitu. Kemudian materi yang ketiga nih. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai matrik guys. Nah, untuk matematika ini matrik ini biasanya sering muncul di ujian untuk masuk Poltekkes dan masuk perguruan tinggi negeri itu sangat-sangat banyak sekali soal matrik ini gitu. Jadi kalian itu harus menghafal atau harus memahami gitu materi matrik ini dan harus mengerti soal bentuk-bentuk soalnya itu seperti apa gitu. Ingat, yang ketiga adalah materi matrik. Kemudian yang keempat yaitu materi mengenai pertidaksamaan, baik itu linear atau dan lain sebagainya gitu. Itu harus kalian ketahui dan harus kalian hafal. Dan bentuk-bentuk soalnya baik dalam bentuk cerita, dalam bentuk langsung gitu atau dalam bentuk variabel dan lain sebagainya gitu. Oke guys, saya agak berkeringat nih. Entah kenapa cuaca di sini di Tasikmalaya sekarang suhunya agak kurang cocok dengan kakak. Berbeda dengan di Garut yang notabene gitu cuacanya agak dingin gitu. Jadi sekarang kalau ke Tasik gerah sekali gitu. Baru bicara dikit, baru gerak dikit itu udah berkeringat banyak gitu. Mungkin cuacanya kurang cocok dengan kakak. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai materi aljabar. Nah, aljabar ini kan banyak bentuknya. Itu kalian semuanya pelajari gitu dari mulai yang awal sampai yang akhir itu materi aljabar harus kalian pahami itu bagaimana gitu. Kenapa materi aljabar ini harus kalian pahami dan harus kalian bisa gitu, karena di perguruan tinggi atau untuk masuk perguruan tinggi materi aljabar ini sangat sering muncul gitu, karena soalnya ini bisa dikatakan soal yang memang udah melekat dengan soal-soal yang hot gitu. Jadi
memang ini sering-sering muncul, baik itu di SBMPTN atau di UTBK, dan baik itu di Poltekkes itu sering muncul juga gitu materi aljabar ini. Dan Poltekkes dan SBMPTN juga punya ciri khasnya masing-masing gitu soal-soalnya. Kemudian materi yang selanjutnya nih, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai materi median, modus, kemudian juga kenapa? Karena median modus ini biasanya juga sering muncul dan ini lebih melatih ke fokus kalian dan ke sistematis kalian dalam mengerjakan ini gitu. Dan tentunya dalam mengerjakan median sama modus, mencari nilai median, mencari nilai modus atau mencari nilai rata-rata gitu. Itu menurut saya gitu gampang sekali gitu. Karena kenapa? Asal kalian paham materinya, paham rumusnya, pasti kalian bisa mengerjakannya gitu. Jadi kalian pelajari ya. Kemudian yang terakhir ini kemungkinan juga bisa muncul gitu, yaitu mengenai limit fungsi. Limit fungsi ini juga kemungkinan munculnya juga sering banyak gitu. Jadi kalian harus pelajari materi limit fungsi ini juga. Kemudian juga polinomial gitu, itu harus kalian pelajari juga. Itu materinya itu juga menurut kakak gampang kalau kalian mau memahami dasarnya gitu. Dan yang terakhir yaitu mengenai luas-luas bangun datar gitu, misalnya segitiga, kemudian kotak, atau bisa juga mengukur grafik dan lain sebagainya. Itu juga kalian harus kalian pelajari. Dan kakak tegaskan juga mengenai pertidaksamaan. Ini juga pertidaksamaan itu banyak sekali harus kalian pelajari, terutama yang mengenai materi-materi yang berhubungan dengan grafik, mencari titik potong, mencari luas daerah di grafik tersebut gimana gitu. Itu sering muncul sekali dan harus kalian pelajari gitu. Nah, kakak punya saran buat kalian ketika kalian ingin mengerjakan soal atau ketika kalian ingin berlatih soal, kalian harus pahami terlebih dahulu materi-materi yang disebutkan tadi. Jadi misalnya kalian udah punya soalnya nih, oh kira-kira yang muncul itu materi ini nih ketika di ujian yang tahun sebelumnya. Jadi kalian pelajari terlebih dahulu materinya, jangan sok-sokan mengerjakan soalnya tapi belum punya senjatanya, yaitu materi dasarnya. Jadi kalian ketika tahu dan belum tahu materinya apa, kalian pelajari terlebih dahulu materinya itu dari soal tersebut gitu. Setelah kalian paham, oh ini materinya seperti ini, kemudian kalian coba kerjakan soalnya. Kalau belum paham juga, kalian bisa tanya-tanya ke guru kalian, ke sahabat kalian, dan lain sebagainya. Atau bisa di YouTube juga, karena kan sekarang banyak banget gitu informasi. Yang jadi masalah kalian aja gitu yang males dia mau mencari informasi. Dan ketika ujian juga kalian juga harus mengutamakan terlebih dahulu yang gampang. Jangan, dalam bahasa Sunda mah jangan ngabuk pulung anu hese gitu. Jangan mengerjakan yang tidak bisa Anda kerjakan, tapi kerjakan dulu yang bisa Anda kerjakan, karena itu yang akan lebih efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Yang belum subscribe heula tuh bantu channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi kepada kalian semua. Oke, saya Dede Niptaul Hidayat. Sampai jumpa kembali di video